orang datang ke bengkel lu, berarti kan dia punya keluhan atau kemauan. Nah, keluhan dan kemauannya itu kalau kita penuhin, ada reward. Rewardnya itu berupa cuan. Ini sebenarnya inovanya orang kaya, Om. Berapa banyak silver yang lu bisa lihat dalam waktu sebulan? Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kalau Anda lagi nonton ini berarti antara Anda suka dengan channel Johnny my friend atau Anda memang sedang hunting mobil yang kira-kira buat sebagian orang mobil ini adalah mobil yang Dracula ya bensinnya ya. Tapi buat orang yang selalu berpikir positif, mobil ini adalah stress relief dan juga memang mobil yang sangat very amat nyaman. Jadi kita kalau berbicara tentang kenyamanan, Lexus tidak pernah salah membuat mobil. Yang kedua adalah suaranya LX570 itu benar-benar halus, sehalus kira-kira mungkin waktu Om Dimas masih bayi ya. Masih nggak ada dosa, John. Oke. Nah, tetapi gini John, gua kasih lo breakdown ketika lu ingin mencari LX570 di tahun 2022 ini. Mencari LX570 generasi pertama sulitnya minta ampun karena pada tahun mobil ini lahir, mobil ini digunakan untuk direksi-direksi kelas atas atau mungkin ring 1 dari perusahaan-perusahaan multi. Jadi misalkan perusahaan itu sudah TBK. Nah, direktur-direktur utamanya itu biasanya dibeliin COP kantor sebuah Lexus LX570, ya kan? Dan di mana biasanya kantor-kantor yang terletak di Jakarta Pusat itu menggunakan mobil ini, ya udah, jalannya jauh-jauh semua, Om. Lo ngerti gak? Nah, makanya biasanya kilometernya panjang, ada yang 200.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000 sekalipun, dan biasanya tetap masih ada service record di Lexus Authorized Dealer. Nah, jadi istilahnya lu punya mobil ini nih John, lu mau hunting John. Dari 5 mobil yang lu lihat, mungkin yang kilometernya asli 1 atau 2. Nah, sedangkan gini, wah susah Om. Susah Om, apalagi gue mau nyari warna yang ini nih. Kemarin waktu gue mau nemuin warna ini, gue langsung serak karena mobil ini punya salah satu sahabat kita juga yang memang mungkin dia juga lagi nonton nih Om. Vlog kita nih Om. Jadi dia termasuk OCD gak Om? OCD banget. Boh gila John. Dia nyari mobil ini Om. Ngelihat berapa LX570 baru ketemu Om. Lo tau gak? Gak tahu. 28 unit. Gila. Gila kan? Nah jadi gini. Sebelum kita lari ke interior dalam, mobil ini sudah di facelift dengan barang-barang OEM part Jepang asli di DSHID. Buat teman-teman yang nggak tahu DSHID, kalian bisa cek IG-nya DSHID. Nah, kemarin Ko Kelvin waktu gue beli mobil ini, gue udah pesan sama Ko Kelvin, Ko kalau ketemu lampu depan orisinil, grill orisinil, dan bumper yang orisinil depan dan belakang, tolong kabarin saya. Saya nggak mau facelift ke 2016 punya model, karena kalau 2016 punya model, warna ini nggak cocok. Karena di 2016, itu warnanya bukan silver ini lagi Om. Ya. Tapi dia namanya itu Sonic Silver. Kayak RX 300 punya silver. Jadi makanya gue memutuskan, oke lah ganti begini, kira-kira habis berapa? Yang pasti di atas 50 juta, di bawah 100 juta. Kurang lebihnya, cuman parsial karena kemarin gue special custom. Gue minta kemarin gue yang cat-catin lagi semuanya, karena kemarin kebetulan Ko Kelvin lagi cuti Om. Nah, makanya kemarin gue bilang, Ko ya udah saya bantuin deh. Kok yang penting barangnya ada, nanti kita yang bantuin cat gitu. Keren kan Om? Tahu nggak kenapa bikin keren Om? Jadi kalau LX570 yang F Sport itu ada ini cover fog lampnya lagi, dan dia udah ada splitter depan dan belakang add-on.
Lalu kita ngelihat dia punya grill ini sebenarnya sama luxury sama nih Om. Iya ya. Tapi for some reason, wah gagal Om ya. Auranya John. Langsung kayaknya beda kan. Iya. Lalu yang membuat lebih outstanding lagi adalah jarang sekali orang yang mengaplikasikan LX570 dengan menggunakan BF Goodrich dengan pelek. Lu lihat sini Om, Johnny nih Om. Iya kan? Nah, jadi gua kasih lu dua opsi. Lu mau pakai velg ini dengan BFG boleh. Lu mau pakai velg standarnya pun juga boleh, tidak ada masalah. Setelah gue melakukan intervensi dengan luarnya ya, jadi gue bergumul juga tuh Om. Gue juga jadi bingung waktu ketika gue melakukan facelift. Ada dua hal yang gue pikirin. Sayang nggak ya di facelift ya? Tapi jiwa modifikasinya kan bergejolak ya kan. Akhirnya kok Kelvin bilang ini kebetulan pas ada barang originalnya LX570 2014. Jadi yang punya yang 2014 itu dia upgrade ke LX570 2016 punya Om. Ya. Nah, jadi begitu dapat ini langsung gue bilang, udah oke deh kok. Karena kalau kita ngelihat nih Om, bagian dalamnya itu ada kehijau-hijauan gitu tuh Om. Iya, itu bawaannya dia ya. Iya, terus waktu gua main LX570 ini nih Om, ini kan cukup lama Om sama gua Om. Sebulan 2 bulan. Banyak temen-temen tuh yang DM gua di Instagram pribadi kan, nyariin, tolong dong cariin LX570. Akhirnya beberapa kali gua hunting Om. Buh, gila barangnya Om. Satu, biasanya sudah retrim joknya. Kilometernya ada yang 140.000, tapi kondisinya mantap deh. Forlow-nya nggak jalan, ya kan? Nah ini biasa penyakitnya dia tuh forlow-nya nggak jalan. Lexus LX570 ini ada satu ring di bawah yang kalau lu mau turunin ringnya itu, lu harus turunin dulu matic itu Om. Ya. Baru lu ganti. Karena itu biasanya sudah umur harus diganti. Terus yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang suspensi dia, ini banyak sekali orang-orang yang salah kaprah dengan sistem suspensi dia yang mahal. Jadi sebenarnya gue jelasin sekali lagi, untuk LX570 ini menggunakan sistem AHC. AHC-nya dia ini hampir sama dengan sistem AHC-nya LC200 UK version maupun LC200 di 2016 ke atas di Indonesia. Jadi dia terbagi menjadi 4 akumulator, 1 buah kompresor, dan juga 4 buah shock breaker. Di mana semua itu bisa dibeli parsial. Untuk barang-barang dia sendiri nih Om. Nih gini. Berapa sih kira-kira ya yang perlu disiapin ya? Akumulator itu 5 juta kali 4. Kurang lebih ya, ini kurang lebih harganya bisa di atas 5 juta, bisa di bawah 5 juta. Untuk shock breakernya sendiri kurang lebih antara 10 sampai 12 juta 4 piece. Biaya gantinya berapa Om? Kira-kira 2 juta sampai 3,5 juta. Karena apa? Susah gantinya Om. Tapi ketika ini sudah diganti oleh AHC-nya sudah dikuras, enak Om langsung Om. Iya. Waduh gila Om, enaknya bukan main. Udah gitu kita ngelihat di bagian samping. Di 2014 itu sudah ada yang namanya list body nih Om. Tuh, yang membuat tampilan sampingnya itu lebih kokoh. Jadi kalau lu ngelihat, asik ya. Ini gue tau nggak tahan dari kemarin mau ngapain Om? Pengen gue delete chrome Om. Pengen gue delete chrome semuanya. Cuman gue berpikir lagi Om, ketika gue delete chrome mobil ini, aura Lexusnya jadi hilang kan Om? Iya, kecuali kita berbicara tentang Toyota Land Cruiser. Ya Toyota Land Cruiser sendiri adalah mobil yang kira-kira memang masih bisa buat dibikin maco kan. Tapi kalau kita ngelihat LX570 ini, kayaknya sayang kalau kita bikinnya jadinya maco ya Om ya. Nah, kita lari ke interior nih Om. For the sake of the beige color, banyak ini kayak love and hate relationship. Ada yang suka dengan warna beige, ada yang nggak suka dengan warna beige. So, decide lu maunya warna apa. Dan kalau gua pribadi, gua akan lebih memilih warna hitam karena warna beige ini paling susah untuk dirawat karena memang kotor sedikit udah susah Om. Tapi kita lihat nih Om, mobil ini lihat joknya. Menurut lu jelek gak? Enggak, emang alaminya begitu sih. Nah, tapi gitu. Ya, tapi gini nih, sini Om, deketan. Ini kulitnya masih asli. Iya. Ya, belum terkena yang namanya repaint. Jadi ini masih bawaan pabriknya. Ya ini sih temen gue yang punya sebelumnya Om. Iya. Sampai dia suka banget dibersihin Om. Jadi kalau habis supirnya naik dia suka senio gitu dibersihin sama dia. Iya. Terus dia punya setir juga masih originalnya dia. Ini masih napak. Jadi ini ada licin sedikit, ada luka di sini dikit. Tapi ini masih wajar banget Om. Jadi menurut gua kalau lu memutuskan untuk mencari LX570, saran gua lu pelajarin dulu kira-kira minus-minusnya dari mobil ini apa. Jangan sampai ketika lu beli lu kaget Om. Ngerti gak Om?
Karena beli mobil bekas itu variatif, Om. Lo bisa beli mobil bekas yang ada harga, tapi lo dapat barang yang berkualitas. Bener gak, Om? Ada barang yang kira-kira harganya miring, tapi ada beberapa PR yang harus lo perhatikan. Cuman kan nggak selalu barang yang miring itu jelek. Lo ngerti gak, Om, maksud gua? Iya. Gini, Kalau kita berbicara tentang miringnya itu, harganya miring, tapi catnya kayak mobil Innova yang abu-abu kemarin. Oke, lu abis cat lu happy, lu ngerti gak? Mobilnya utuh. Tapi kalau udah berbicara tentang mesinnya udah trouble, bodinya bekas jadi atlet gulat, jeger-jeger kiri kanan, ya kan? Udah gitu mobilnya juga bekas berenang waktu di bulan musim hujan, ya kan? Nah itu udah pusing pala BRB gitu kurang lebihnya ya. Terus di mobil ini, nih kita di 2008 ini, roof racknya nggak seperti ini nih, Om. Ini pakai roof racknya LX570 yang versi varian 2013 nih. Kok Kelvin kemarin pasangin juga. Jadi buat teman-teman semua yang pengen punya LX570 di facelift bisa langsung ke Kok Kelvin. Kok Kelvin punya barangnya dan katanya dia punya barang dari Land Cruiser 200 dirubah ke LC300, Om. Lu penasaran nggak? gila, Jon. Iya, gue juga penasaran tuh jadinya kayak apa ya. Nanti kita bakalan lihat. Nah, kalau di LX570 2013 ininya baru ada chrome-nya nih, Om. Ya. Cuman yang ini enggak nih. Jadi tekukannya terpisah di sini nih, Om. Tuh, tapi kalau di 2016 punya, ininya dipotong. Potong, ganti yang model segitiga. Ya. Kan kita pernah bahas ya waktu itu malam-malam ya? Iya, yang kilometer 200.000. Bagian belakang ini, Om. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Om udah ambil gambar detail kan? Udah dong. Iya, bagus ya. Jadi mungkin harus see to believe. Dan gua menyarankan kalau kalian mau lihat LX570 gua, keliling dulu ke Jakarta nih, Om. Lu udah keliling, udah nyari, nah lu baru lihat punya gua, kira-kira punya gua bagus apa enggak. Karena mobil gua sendiri AHC-nya sudah baru 4 biji, shock breaker-nya juga sudah baru 4 biji, dan AHC-nya sudah di flush. Sehingga bantingannya enak banget. Dan memang gua bisa garansi mobil ini kilometernya asli, Om. Yang punya sebelumnya juga orang bandit, Om. Kalau beli mobil buset, sampai 28 unit dia lihat, Om. Oke. Tuh, ininya juga masih ada plastiknya nih, walaupun ini udah rusak. Oke, kita lari ke bagian belakang. Di bagian belakang ini lampunya yang 2013 itu sudah dibagi menjadi dua nih, Om. Kalau yang lama itu masih berbentuk kuning dan merah menjadi satu kesatuan. Jadi berbeda di sini sama di bagian rear fog lampnya dia yang tadinya berdiri menjadi model tidur, dan di bagian belakang kalau yang F Sport ini ada tambahan body kit seperti ini. Ganteng dong, masa nggak ganteng? Terus kita lihat di bagian belakang LX570 itu mempunyai third row seat seperti mobil Land Cruiser ZX. Jadi kita lihat nih, Om, sini. Ini untuk nurunin joknya. Nah. Ini untuk turunin yang sebelah sini. Sehingga apa, Om? Memudahkan teman-teman kita kalau mau membuka jok bagian belakang. Udah deh dinaikin. Beres kan? Tuh. Mudah kan, Om? Nah, diberdiriin lagi. Kira-kira seperti ini. Jadi ada perbedaan kenyamanan ketika lu membeli LX570 ini. Sebenarnya mobil ini itu dibentuk all wheel drive, bukan untuk off-road. Kalau off-road itu Land Cruiser, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita membeli mobil ini untuk off-road. Tapi 1 dari 20 orang kali ya yang pakai Lexus buat off-road ya. Ya, jadi memang dia bikin all wheel drive biar bawahnya juga lebih nyaman. Kaca film juga udah gua ganti pakai apa nih, Om? Tebak. Vikul, betul. Vikul semua nih, Om. Jadi settingan paling enak itu depan itu pakai VK40, samping itu pakai VK VIP semuanya nih, Om. Baru enak. Cuman memang kalau ngelihat dari warna harusnya sebenarnya pakainya VK80 biar warnanya lebih hitam nih, Om. Ya kan, lebih garang ya. Yuk kita coba bawa yuk. Oke, kita udah di dalam mobil. Yang menarik lagi dari Lexus adalah dia mempunyai easy exit yang kira-kira tuh sangat berguna banget buat teman-teman yang punya orang tua yang kesulitan untuk stepping keluar dan masuk ke dalam mobil. Dia ada di sini tombolnya, sehingga kalau kita pencet ini nanti ada logo warna hijau di sebelah sini. Jadi kalau kita matikan mesin, Om,
mobilnya ikutin turun. Iya. Jadi itu salah satu fitur yang ada di mobil Lexus LX 570 yang kira-kira sangat berguna sekali Om. Makanya rata-rata kalau orang yang udah sukses pasti pengen punya LX 570 juga Om. Nah di bagian layar nih kita bicara the most common problem interior di LX 570. Ini yang pertama adalah kompartemen tengah nih. Dia sebenarnya ada stepping nih Om. 1, 2 ya kan? Dan dia terbagi menjadi 2. 1 kiri dan kanan. Nah ini kalau udah rusak nih Om. Kalau mobil jalan terus ini suka patah nih Om. Ya. Nah ini masih bagus tuh Om. Dan kulit-kulitnya ini masih asli, bawaan mobil ini juga masih asli, ini juga masih asli. Tolong Om ya, sinematik yang bagus ya. Aduh, terus yang bagian sininya juga laci kompartemennya ini suka pada rusak nih Om, patah nih Om, penyakit dari Lexus nih. Iya. Di bagian sininya juga nih. Mana Jan? Nih, sini nih. Karena apa? Lexusnya ini di Indonesia itu iklimnya selalu di dalam kondisi tropis. Makanya dia nggak kuat, biasanya suka pada meletek-meletek nih ininya nih. Tapi ini masih bagus banget nih Om. Terus Lexus LX 570 tahun 2008 belum support yang dinamakan Bluetooth audio. Jadi kalau kita berbicara tentang Bluetooth telepon sudah ada di sini. Jadi kita kalau konekin handphone hanya bisa untuk angkat dan terima telepon Om. Tapi kalau untuk Bluetooth lagunya itu kita sudah menambahkan prosesor Masway D12, di mana Masway D12 ini support sekali untuk Mark Levinson-nya mobil LX 570. Tapi sebelum dipasangin prosesor, kemarin ke Niki Motor, nih kita kasih iklan dulu Niki Motor nih. Boleh tahu nggak Om? Jadi gini cerita yang lucunya lagi sambil kita jalan ya. Oke, ini bisa lewat gak nih Om? Emang yang PR itu tau nggak punya mobil LX 570 ini apa Om? Badannya gede Om. Gila, enak ya Om ya? Gila Jan, nggak berasa jalan nih. Iya, dia punya suspensi, itu enak banget. Udah gitu dia punya klaster tengah nih Om, ada 4 biji putih. Itu membuat mobil ini tuh lihatnya keren banget nih Om, sininya nih. Iya. Iya kan? Jadi makanya yang ketika dibilang sama teman-teman yang nanya ke gue kan, kenapa lu beli silver? Pertanyaan gue cuma satu Om. Berapa banyak silver yang lu bisa lihat dalam waktu sebulan? Hah? Iya kan? Jadi kalau lu mau modif bikin warna silver tuh keren Om. Oke, kita tadi sudah bahas masalah audio. Kok tadi pertama kali bilang ke gua, Mark Levinson is a good speaker, but dia punya umur dari kadar speakernya masing-masing nih Om. Jadi kan speaker itu kan letaknya di bawah sini nih Om. Ya. Nah biasanya yang paling jahat itu apa Om? Korosi. Kalau nggak korosi, spons pinggirnya tuh udah pada rusak. Umur ya? Umur, betul. Jadi makanya kemarin waktu ke Niki Motor, yang pertama kali dilakukan bukan pasang prosesor Om. Benerin dulu speaker-speakernya, terutama di mid bass sama di bagian subwoofer belakang nih Om. Nah setelah sudah dibenerin semua, gue bilang Ko Teddy, I don't want replace the Mark Levinson speaker. Gue mau tetap pakai Mark Levinson, tapi bagaimana caranya lu tidak motong kabel mobil ini, prosesor Mark Levinson-nya tetap berjalan, ya kan? Tapi ditambahin prosesor high resolution si Masway D12 ini. Bisa nggak Ko Teddy? Dia mikir bentar ya kan? Dia mikir ya kan? Dia kan congkak tuh Om sekarang Om. Gue bilang ke Ko Teddy, bisa nggak lo? Kalau nggak bisa udah nih, gue kirim ke toko audio sebelah nih. Toko audio sebelah bisa loh kok. Dia mikir. Jadi gini Om, yang menjadi kesulitan struggle pertama adalah kata kunci gue tuh cuma satu Om. Gue tetap mau pakai Mark Levinson, suaranya lebih ngangkat daripada sebelumnya. Lalu yang kedua bisa Bluetooth, yang ketiga gue nggak mau adanya pemotongan kabel. Jadi bagaimana caranya output suara dari Mark Levinson itu masuk ke prosesor, baru keluar ke speaker. Lo ngerti gak maksud gue? Ngerti. Jadi misalkan gini nih, ini bahasa kasarnya, biasanya kan prosesor ini dibuang nih Mark Levinson-nya. Gue maunya prosesor ini jalan, Mark Levinson, dan prosesor Masway ini tetap jalan, baru keluar ke speaker. Ternyata bisa Om. Gitu, kurang lebih begitu. Lalu kemarin di fine tuning lagi sama Ko Teddy dan ditambahkan controller di sini nih Om. Masway punya controller nih. Nah di sini ini bisa kita rubah-rubahnya di sini. Gini nih Om. Yang pertama adalah preset. Gue minta Ko Teddy bikin, kalau gue lagi nyetir sendiri dengan mobil ini, itu presetnya front seat.
Jadi suara diutamakan ada di bagian depan, bagian supir, dan bagian kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada preset untuk all seat. All seat itu artinya dari sini sampai row ketiga itu suaranya tetap enak. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat inputnya, Bluetooth dan high level. Jadi kalau kita mau ganti Bluetooth, kita bisa ganti di sini. Tapi sebenarnya nggak usah diganti di sini pun udah bisa, Om. Jadi kalau kita connect ke handphone, ini di handphone kita lihat. Nah, nanti dia ada di sini nih, Masway BTS HD. Jadi kita tinggal connect aja. Kalau kalian mau dengar dari handphone, kalau kalian mau dengar dari lagu bisa di sini. So far sama. Jadi lu tinggal masukin CD aja ke sini, mau denger lagu FM juga bisa, dan kontrol AC juga masih bisa di sini. Dan penyakit yang terakhir yang kerap terjadi di interior itu biasanya layarnya ini udah pada rusak nih, Om. Iya. Berapa kira-kira yang harus diganti? Nah, lu tanya Ko Teddy deh, gue kurang ngerti ya. Kalau masalah itu. Di bagian sini juga masih bagus. Jadi ya, konsumsi bahan bakar gimana, Om? 1:5 mungkin. 1:5, ya 1,516 lah, Om, kurang lebih ya. Jadi ya gini, buat orang-orang mungkin bakal bilang boros ya, Om ya. Ya tapi nyaman, Bos. Masalahnya itu, Bos. Kayak lu ngerasain naik mobil ini nih. Satu, udah deh, lu nggak usah munafik. Pasti keren, ya dong? Iya. Lu dipandang, bener gak? Iya. Lu naik ginian, lu jujur aja, Om. Lu maksudnya lu ketemu siapapun pasti orang mikirnya, wah, nih pasti orang yang lumayan ada duit nih, ya kan? Yang kedua adalah lu nyaman sekali. Lu mau pulang kerja, lu mau ngapain, lu duduk di depan, lu nyetir sendiri, accelerate mobil ini enak, ya kan? Kalau lu punya supir, driver, lu duduk di belakang pun enak karena bangku tengahnya sendiri itu sudah electric seat, Om, maju mundurnya. Sehingga kita bisa dimanjakan duduk di mobil ini, Om. Ya kan? Sudah gitu kalau misalkan kita juga kesulitan untuk turun dan naik di mobil ini, kita bisa setel sendiri di sini, Om. Terus kalau misalkan kita suka yang comfort, nggak perlu lagi kita putar-putar di depan shock breaker, Om. Dari sini nih. Iya. Kita tinggal bisa setting di sini. Gitu kurang lebihnya. Untuk biaya maintenance dia sebenarnya kalau kalian dapat mobil yang seger, nggak mahal kok untuk servis LX570 ini, karena LX570 ini kalau kita ngelihat konteksnya di orang-orang yang menengah ke atas nih, Om. Iya. Ini sebenarnya Innovanya orang kaya, Om. Iya. Lu ngerti gak? Iya. Dengan harga mobil dia yang kurang lebih sekarang ini kan nyentuh LX600 tuh 3,4 miliar. Dengan biaya maintenance dia ya masih wajar, lu ngerti gak? Lu jangan apple to apple biaya maintenance mobil ini dengan mobil Fortuner atau mobil-mobil sekelasnya Pajero gitu, lu ngerti gak? Jauh lah, jauh. Ya, jadi kurang lebih kalau kalian mau membeli mobil ini ya biaya maintenance mobil ini kalau dihitung dari harga mobilnya nggak mahal gitu, kurang lebih ya teman-teman. Semua terima kasih yang sudah mau menonton gua. Sukses selalu untuk DSHD dan Niki Motor yang sudah support 100% bantuin apa maunya Johnny My Friend. Jadi istilahnya gue berani merekomendasikan mereka juga karena gue tahu mereka kalau kerja itu pakai passion, Om. Iya. Itu susah, Om. Jadi kalau kita tidak mempunyai passion dengan apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita cari duit itu wajar kok. Lu ngerti gak, Om? Orang datang ke bengkel lu berarti kan dia punya keluhan atau kemauan. Lu ngerti gak? Nah, keluhan dan kemauannya itu kalau kita penuhin ada reward. Ya. Rewardnya itu berupa cuan. Nah, kalau kurang lebih gitu ya. Kalau lu udah punya cuan, yang penting apa? Ketika lu ngambil cuan dari orang itu, lu harus berikan apa yang menjadi kewajiban lu sebagai penjual. The best ya. The best. Nah, sebagai pembeli, lu ngerti gak? Lu sudah dikasih tahu yang lu beli ini barangnya angkanya 10. Jangan lu minta sama penjualnya 11 atau 12. Paham kurang lebih gini ya? Ya, tapi kalau pembeli udah dijanjikan penjual 10, penjual juga nggak boleh kasih di bawah 10. Kurang lebih begitu, teman-teman ya. Oke. Terima kasih semua yang sudah menonton. Satu lagi buat teman-teman yang berminat sama LX570 tahun 2008 ini, bisa menghubungi nomor Johnny, nomor Kenny, atau nomor Barifi. Ya. Terima kasih semua teman-teman. Bye-bye.